gampang kan? Pantesan dia kabur. Bentukan gapuranya aja kayak gini. Pak Rungkat kabur diam-diam biar nggak nanggung malu karena RT-nya kalah lomba. Sehingga dia meminta tolong sama Bang Topan buat mewakili pas penilaian. Namun ini jelas bukan akhir cerita guys. Apapun bisa saja terjadi. Kadang yang kelihatan mustahil malah jadi kejutan besar. Siapa tahu justru Kampung Maja ini bisa keluar sebagai juara lomba gapura tahun ini. Di akhir cerita kita lihat Bang Topan lagi berdiri gagah di depan gapura. Bisa aja kan, dia diam-diam ngerjain sendiri, terus dibantu ibu-ibu rumah tangga yang tiba-tiba semangat ngaduk semen kayak lagi bikin adonan kue. Dan jangan salah, gapura yang awalnya acak-acakan bisa jadi menang gara-gara keunikannya. Yang katanya kayak pemerintah Konoha gitu loh, yang katanya sudah paling benar. Padahal kebijakannya bikin warganya pusing 7 keliling. Yang jelas semua kemungkinan terbuka. Menurut kalian, apakah kampung ini bakal menang atau malah zonk? Yang pasti, drama ini makin panas. Apalagi episode ini sebentar lagi menuju tamat. Setelah perlombaan ini selesai, bakal ada babak baru yang lebih heboh lagi. Bang Topan akhirnya nggak tahan lihat gapura kampung yang amburadul. Dengan wajah penuh tekad ala pahlawan sinetron sore, dia maju ke depan dan memanggil warga. Bang Topan berkata, "Udah, biar saya aja yang ngatur. Gapura ini harus jadi, walau pakai tenaga cinta dan semen sisa." Tiba-tiba ibu-ibu rumah tangga langsung bereaksi. Bu Rina bawa ember, Bu Kunti bawa sendok sayur. Entah buat apa, Bu Wati malah bawa ulekan batu. Semua semangat ikut bantu, padahal biasanya semangatnya cuma pas ada arisan. Bayangin guys, gapura yang tadinya mirip perahu yang habis terbakar, pelan-pelan berubah jadi karya seni. Bang Topan ngaduk semen kayak lagi bikin adonan martabak, ibu-ibu nempelin hiasan kayak lagi pasang bulu mata palsu. Hasilnya, wah, gapuranya mulai kelihatan cakep. Saking semangatnya, ada ibu yang nyeletuk, "Topan, kalau gapura ini menang, aku traktir kamu es kelapa muda sebulan penuh." Bang Topan senyum manis. Dan di pojokan, Bu Mika, ibunya Dot, diam-diam memperhatikan dengan wajah berbinar. Hatinya pun makin kelepek-kelepek lihat Topan yang bukan cuma tampan, tapi juga pekerja keras. Wah, kalau begini sih, gapura bisa jadi, cinta bisa jadi, bahkan rumah tangga juga bisa jadi. Hati-hati ya Dot, jangan-jangan sebentar lagi Bang Topan bukan cuma jadi satpam rumah sakit, tapi juga satpam hatinya ibumu. Hari penilaian lomba gapura akhirnya tiba. Warga udah pada deg-degan, apalagi Bang Topan bareng ibu-ibu yang dari pagi sudah bekerja keras untuk membangunnya. Datanglah tim juri kelurahan. Mereka pakai kemeja rapi, bawa buku catatan, gaya serius banget kayak lagi mau audisi dangdut. Juri 1 mencatat, gapura Kampung Maja ini unik ya. Juri 2 garuk-garuk kepala, unik banget malah. Ini gapura apa karya seni abstrak? Ada panci nyangkut, ada jemuran kain, sama ada ulekan di atasnya. Warga langsung panik. Tapi Bang Topan maju dengan percaya diri. Bang Topan senyum ganteng. "Pak, Bu, gapura ini memang nggak sempurna. Tapi gapura ini dibangun dengan gotong royong, dengan keringat warga, dan semangat ibu-ibu yang biasanya cuma semangat kalau ada diskon minyak goreng." Ibu-ibu langsung tepuk tangan sambil teriak, "Hidup Topan!" Bu Mika yang dari tadi senyum-senyum di belakang malah makin terpikat. Senyumnya bikin Bang Topan hampir lupa teks pidato. Waduh, ini gapura bisa jadi menang. Bukan karena bentuknya, tapi karena keunikan dan ceritanya. Kadang juri lebih tersentuh sama perjuangan daripada hasil. Kayak hidup, yang penting prosesnya, bukan cuma finishnya. Dan ternyata, juri kasih nilai tinggi. Juri 1,
Kami sepakat, meskipun bentuknya aneh, tapi semangat gotong royongnya luar biasa. Jadi, Kampung Maja resmi jadi juara 3. Warga langsung sorak-sorai, kayak menang Piala Dunia. Pak Rungkat yang tadinya kabur, tiba-tiba nongol dengan muka sok bangga. Lihat kan, itu semua berkat kepemimpinan saya sebagai RT. Warga melotot, Bang Topan cuma geleng-geleng sambil nyengir. Ya begitulah guys, Gapura jadi, warga senang, juri terharu, dan Bhumika makin klepek-klepek sama Bang Topan. Kayaknya setelah lomba ini, bukan cuma Gapura yang akan berdiri kokoh, tapi juga cinta baru yang mulai tumbuh di antara mereka berdua. Hehe, Cihui. Wah, ternyata dari kisah sederhana di kampung ini, kita bisa belajar banyak hal guys, tentang semangat, kebersamaan, dan ketulusan hati. Kadang hasil itu bukan yang paling penting, tapi perjuangan bareng-bareng itulah yang bikin semuanya terasa indah. So, jadi ketua RT itu ternyata bukan cuma soal jabatan ya guys, tapi juga soal tanggung jawab. Kalau hanya ingin dapat gengsi tanpa komitmen, ujung-ujungnya bisa bikin malu. Tapi dari kisah ini kita juga bisa belajar. Kadang yang bikin kita bertahan bukan karena jabatan, tapi karena orang-orang yang selalu percaya. Karena kepemimpinan sejati lahir dari pengabdian, bukan sekadar pujian. Bang Topan masih aja melamun nih guys. Cerita semalam tuh kayak drama sinetron yang dipotong iklan, bikin penasaran abis. Setelah dia nekat ngelamar kerja jadi satpam di rumah sakit Bhumika, nasibnya malah masih abu-abu. Jadi satpam beneran? Atau cuma satpam hatinya Bhumika nih ngomong-ngomong? Yang jelas, wajah Bang Topan kelihatan merana banget. Kayak Indomie dimasak tanpa bumbu, hambar banget. Di sisi lain, misteri uang kotak amal juga masih bikin kening berkerut guys. Perginya nggak jelas kemana, tahu-tahu tiba-tiba udah nyangkut lagi di tangan Pak Rungkat. Lah ini duit dari mana ya? Tapi ya begitulah Pak Rungkat. Jadi ketua RT ternyata nggak segampang yang dibayangkan. Baru awal aja udah pusing sama Gapura, sumbangan seret, sampai uang kotak amal ikut-ikutan jadi bikin masalah. Namun ketika semangatnya sudah mau habis, Pak Rungkat malah nyerah dan bikin alasan mau pergi kondangan biar nggak perlu ikut penilaian Gapura. Dia bahkan nitip ke PAN buat pura-pura jadi ketua RT sementara. Warga jadi kecewa, merasa ditinggalin sama ketua RT barunya yang gampang banget menyerah. Padahal baru aja kita lihat momen kebersamaan dan solidaritas Kona dan kawan-kawan bangun Gapura. Ujung-ujungnya Gapura malah tambah berantakan kayak hati yang tak pernah diungkapkan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang ikhlas buat terus berjuang di jalan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banget buat kalian yang udah setia nonton sampai akhir. Dukungan kalian luar biasa berarti buat channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan tulis komentar kalian di bawah. Biar ceritanya makin hidup, makin rame, dan kita bisa ketawa bareng lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jaga kesehatan, jaga senyuman, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.